Kalau ada orang mengatakan karena berjumpalah maka berjodoh, enggak. Karena ada jodohlah maka berjumpa. Maka yang jodohnya belum datang, dia tak terlalu cemas. Tapi jangan bawa saya. Kalau saya bawa, saya pula diterima nanti. Dan uniknya orang zaman sekarang, dia bersolek, dia operasi plastik bukan untuk lakinya tapi untuk laki orang. Kalau ada orang mengatakan karena berjumpalah maka berjodoh, enggak. Karena ada jodohlah maka berjumpa. Jadi kalau tak ada jodoh, tiap hari pun jumpa tak jadi-jadi. Ustaz, kenapa ujung jarum itu tajam? Karena yang ujungnya enggak jadian itu kita. Jadi kalau orang paham tentang skenario Allah, hakikat orang tua kita dulu mengatakan langkah, rezeki, pertemuan, maut. Maka yang jodohnya belum datang, dia tak terlalu cemas. Kenapa? Karena akhirnya berjumpa juga dengan pertemuan yang indah sesuai skenario Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kalau ditanya semua bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir ini, cara mereka bertemu dengan pasangannya ini unik-unik semua. Saya dulu punya kakak kelas, lebih 40 tahun umurnya tak nikah. Sampai malu sama perempuan. Sampai akhirnya dia nikah juga. Kami penasaran nanya, bang, gimana bang bisa nikah? Kan gak pernah kenal sama perempuan. Saya naik pesawat ke Jakarta, sampai di airport, saya nunggu jemputan. Tiba-tiba ada perempuan di sebelah nangis, tak ada yang jemput dia. Akhirnya saya tanya, ngobrol, itulah nikah sama dia. Ada saja cara Allah mempertemukan. Kalau tak percaya, tanyalah bapak ibu ini satu-satu. Tak bisa kita bahas sekarang, panjang ceritanya. Tapi yang jelas pertemuan itu unik sesuai dengan skenario Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini bersama kita ada guru kita, Ustadz dari Sulaiman. Beliau ini apapun yang kita tanya di TikTok tuh bisa menjawab. Tapi tadi yang bocubo saya tes, dia nggak bisa jawab. Waktu Ananda Adinda Rafki tadi meneteskan air mata, saya tanya, makanya menangis. Nggak dapatnya menjawab. Dalam kesempatan ini saya ringkas saja kebahagiaan saya ini dalam 5 poin. Nasihat pernikahan tak boleh panjang-panjang. Kenapa? Karena tak lengket di pikiran mempelai itu. Ustaz kok tahu? Saya dulu begitu. Tak ingat saya tak apa-apa, kata Ustaz itu. Tapi insya Allah ini direkam. Kamera ini banyak merekam. Ada yang live juga. Yang pertama, bahwa Adinda Rafki Afdal dan Putri Hairani yang namanya disematkan hari ini di buku Pak Kua, yang hari ini dituliskan beberapa hari yang lalu, disebar lewat undangan, Innallaha katabal maqadir, nama itu sudah dituliskan malaikat 50 alfasanah, 50.000 tahun.
qabla an yakhluqas samawati wal ard, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi yang jomblo-jomblo tenang, tulisan itu udah ada, cuman belum jelas sampai sekarang. Jadi hari ini kita hanya menyaksikan saja bahwa yang membubuhkan tanda tangan tadi 2 saksi secara formal, tapi sesungguhnya hari ini kita semua yang hadir ini menjadi saksi bahwa inilah kuasa Allah mempertemukan 2 makhluk yang berbeda. Kalau orang barat mengatakan man from Mars, woman from Venus. Yang laki-laki dari planet Mars, yang perempuan dari planet Venus, bertemunya di planet bumi. Jadi orang-orang barat itu selalu ceritanya planet, tapi sampai ke Nusantara berubah kalimatnya. Asam di gunung, garam di laut, bertemu juga dalam belanga. Karena kita lebih mementingkan kuliner. Mau pakai planet, mau pakai kuliner, yang jelas 2 makhluk yang berbeda. Dari mulai bentuk rupa berbeda. Dulu begitu, yang nama pasangan itu berbeda. Sekarang sama wajahnya, satu jenis kelamin. Na'udzubillah, na'udzubillah, na'udzubillah. Keluar dari sunnatullah, dilaknat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hari ini kita mempersaksikan yang sudah dijanjikan Allah Subhanahu wa ta'ala dulu. Bagi yang sudah menemukan jodohnya, alhamdulillah. Bagi yang belum, jangan khawatir, kuasa Allah la haula wala quwata illa billah. Tapi ahlu sunnah wal jamaah tetap ada usaha dan ikhtiar. Ustaz Abdul Somad, doakan saya Pak Ustaz, umur saya udah 40, saya belum punya anak. Apa masalahnya? Saya belum nikah Pak Ustaz. Kenapa kamu tak ada usaha dan ikhtiar? La haula wala quwata illa billah. Tetap ada usaha dan ikhtiar. Datang ke Ustaz Dery Sulaiman, beliau banyak stok ini, banyak jamaahnya. Datang ke Pak Wali, datang ke banyak. Jangan petantang-petenteng sendirian datang. Tak boleh begitu. Bawa orang tua untuk meminangkan. Saya pun begitu. Saya bawa kiai untuk meminangkan. Kadang anak-anak muda ini kepedean dia sendiri datang. Tapi jangan bawa saya. Kalau saya bawa, saya pula diterima nanti. Pede kali Ustaz. Jadi yang muda-muda tanamkan keyakinan bahwa Allah sudah menetapkan jodoh. Makanya ada ungkapan kalau jodoh tak akan kemana. Tapi kalau enggak kemana-mana, jadi itu kalimat itu adalah kalimat orang ahlu sunnah wal jamaah. Kalau hanya duduk berpangku tangan, jabriyah, tak ada usaha dan ikhtiar. Kalau mengatakan tak ada itu takdir, berarti qadariyah, mu'tazilah. Sedangkan ahlu sunnah, keyakinan yang kuat jodoh saya ada, dan tetap ada usaha dan ikhtiar. Poin yang pertama. Poin yang kedua, apa yang menyatukan 2 makhluk yang berbeda ini? Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Yang menyatukan mereka berdua adalah mawaddah dan rahmah. Mawaddah itu melihat kelebihan. Lebih tinggi, lebih putih, lebih cantik, lebih mancung, lebih kaya, lebih. Sedangkan rahmah itu menutupi kekurangan. Kalau mawaddah itu fisik, sedangkan rahmah itu non fisik. Jadi kalau ada bapak-bapak, orang-orang tua kita ini yang hadir ini, yang datang,
Ini banyak ini yang jam terbangnya udah 5.000 jam ke atas, pilot-pilot Sukhoi. Itu maka yang lebih dikedepankan itu adalah rahmahnya. Apalagi di zaman sekarang ini kalau laki-laki hanya mengedepankan mawaddah, oh jangan sampai. Seimbang antara mawaddah wa rahmah. Tapi jangan hanya karena rahmah lalu tidak mementingkan mawaddah. Sekarang banyak orang hanya mementingkan mawaddah. Mawaddah fisik, bentuk rupa fisik. Yang namanya perempuan itu macam bunga. Macam mana tabiat bunga? Bunga itu kuntum, mekar, harum, semerbak, wangi, cantik dan indah. Tapi pada akhirnya dia akan layu dan kering. Kalau laki-laki hanya mengharapkan mawaddah, maka dia menuntut istrinya mesti kembang tak layu-layu. Bunga yang tak layu, bunga plastik. Makanya banyak sekarang perempuan memasukkan plastik ke wajahnya. Karena suaminya menuntut dia tak layu-layu. Kecantikanmu bukan pada plastik, kecantikanmu adalah karena tahajud malam, karena zikir, karena bacaan Quran. Jadi sekarang ini banyak pertanyaan yang masuk ke Ustaz Somad melalui kertas. Ustaz, apa hukumnya memutihkan wajah? Apa hukumnya pakai laser ke bibir? Apa hukumnya sulam? Zaman-zaman mak saya dulu sulam kain, nah ini sulam bulu mata. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan. Dan uniknya orang zaman sekarang, dia bersolek, dia operasi plastik bukan untuk lakinya, tapi untuk laki orang. Kalau dia pergi ke kantor, tempat bekerja, tempat keluar rumah, ke mall, macam bidadari. Tapi begitu sampai ke pulang ke rumah, macam mak lampir. Maka yang mengikat ini adalah mawaddah warahmah. Walaupun seleranya sama-sama telur ayam, tetap juga beda. Yang suami telur ayam mata sapi, yang istri telur dadar. Apalagi yang lain, ada yang seleranya ayam, ada yang seleranya kambing. Lah yang menyatukan itu adalah mawaddah warahmah. Kalau ada rahmah kasih sayang dalam hati, maka insya Allah Allah akan menjaga keduanya. Kita hari ini ikut mendoakannya.